Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dari Prodi Teknik Industri semester 2 Ekstensi dari Universitas Yudharta Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi potensial dan energi kinetik. Sebelumnya mungkin kalian belum tahu ya, apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon yang berarti kerja. Memanfaatkan energi baik secara sadar maupun tidak sadar, energi suatu besaran turunan dengan satuan Nm atau Joule. Pada gambar ilustrasi berikut, seseorang sedang mendorong sebuah mobil. Nah, pada gambar ilustrasi berikut yang dinamakan energi itu yang mana? Nah, tentunya kan kalian belum tahu. Yang dinamakan energi itu adalah saat orang tersebut mulai mendorong sebuah mobil dan mobil itu mulai bergerak. Nah, orang tersebut memberikan energi terhadap mobil itu. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah bentuknya. Proses pengubahan bentuk energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya disebut konversi energi. Alat untuk mengubah energi disebut konvertor energi. Perubahan energi terjadi ketika usaha sedang dilakukan. Misalnya ketika Anda melakukan usaha dengan mendorong mobil hingga mobil tersebut bergerak. Nah, proses usaha sedang berlangsung sebagai energi kimia yang tersimpan dalam tubuh Anda diubah menjadi energi mekanik. Di sini Anda berfungsi sebagai pengubah energi atau konverter energi. Seperti pada sebuah orang tersebut ketika mendorong mobil, tentunya sudah mengerti semua kan ya. Langsung ke energi potensial. Energi potensial diartikan sebagai energi yang dimiliki benda karena keadaan atau kedudukan posisinya. Misal, energi pegas, energi ketapel, energi busur, dan energi air terjun. Energi potensial juga dapat diartikan sebagai energi yang tersimpan dalam suatu benda. Misal, energi kimia dan energi listrik. Contoh energi kimia adalah energi minyak bumi dan energi nuklir. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan ketinggian dari benda lain secara matematis ditulis sebagai berikut. EP adalah energi potensial, M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian terhadap acuan. Contohnya adalah pada suatu benda ketika kita menjatuhkan dari atas ke bawah, nah disitulah terjadinya ada energi potensial gravitasi. Sudah jelas ya mungkin. Hubungan antara usaha dengan energi potensial gravitasi. Misal sebuah balok bermassa diikat pada seutas tali dan tali digulung pada suatu katrol licin. Anggap katrol dan tali tak bermassa. Balok mula-mula berada pada ketinggian H1. Beberapa saat kemudian balok berada pada ketinggian H2. Perhatikan gambar 4.1 turunnya balok disebabkan adanya tarikan gaya gravitasi. Besarnya usaha gaya gravitasi sama dengan gaya gravitasi mg dikalikan dengan perpindahan H1 min H2. Secara matematis ditulis sebagai berikut. W sama dengan mg
dalam kurung H1 min H2. H1 dan min 2 dan H2 ini adalah apa ya, yang dinamakan mula-mula, mungkin mula-mulanya. Mg1 per dimin Mgh, energi potensial 1 min energi potensial 2 merupakan negatif perubahan energi potensial gravitasi bersama energi potensial gravitasi sama dengan energi potensial akhir dikurangi energi potensial akhir mula-mula. Persamaan ini menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi sama dengan minus perubahan energi potensial. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Di SMP Anda sudah mempelajari energi kinetik secara kuantitatif. Nah, sekarang Anda akan mempelajari energi kinetik secara kualitatif, yaitu menurunkan rumus energi kinetik. Secara umum, energi kinetik suatu benda yang memiliki massa dan bergerak dengan kecepatan dirumuskan oleh persamaan berikut. Pada persamaan di atas tampak bahwa energi kinetik sebanding dengan massa dan kuadrat kecepatan. Hubungan energi kinetik dengan usaha dijelaskan sebagai berikut. Sebuah benda pada posisi 1 bergerak dengan kelajuan. Kemudian benda dikenai gaya luar, sehingga benda gerak dipercepat beraturan dalam selang waktu. Benda berpindah sejauh dari posisi X1 ke posisi 2. Pada posisi 2 bergerak dengan kelajuan V2. Pada posisi 1 benda bergerak dengan kelajuan V1. Kemudian pada benda bekerja dengan gaya F, sehingga benda berpindah sejauh X. X ini adalah jarak ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya F pada benda adalah W sama dengan F dikurangi F dan jarak. Usaha dan energi adalah besaran saklar yang setara. Maka Anda dapat dipastikan bahwa penambahan energi kinetik berasal dari usaha, atau bisa dirumuskan W sama dengan gaya dikali dengan jarak perpindahan dari sebuah benda. Secara matematis Anda akan dapat persamaan seperti berikut. Tentunya Anda sudah mempelajari kinematika gerak lurus. Persamaan gerak untuk gerak lurus berubah peraturan diantaranya adalah sebagai berikut. Mungkin sudah bisa dipahami ya, ketika di SMP kan atau SMA kita sudah mempelajarinya. Nah, sekarang kita tinggal mengulas satu persatu. Nah, ketika sudah memasuki energi potensial, sekarang kita akan memasuki hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik didefinisikan sebagai penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Untuk lebih memahami energi kinetik, perhatikan sebuah bola yang dilempar ke atas. Kecepatan bola yang dilempar ke atas makin lama makin berkurang. Sedangkan makin tinggi kedudukan bola, energi potensial gravitasi makin besar. Makin kecil kecepatannya, energi kinetik bola makin kecil. Saat mencapai keadaan tertinggi, bola akan diam. Hal ini berarti energi potensial gravitasinya maksimum, namun energi kinetiknya minimum. Nah,
Contoh sederhananya itu adalah ketika kita memegang dua benda. Nah, yang satu lebih berat, semisal itu yang satunya adalah batu dan yang satu adalah kertas. Ketika kita menjatuhkannya secara bersamaan dan dalam ketinggian yang bersamaan, tentunya batu akan lebih cepat mencapai permukaan tanah. Nah, di situ tentunya ada hukum kekekalan energi mekanik gravitasinya. Tentunya bisa dilogikakan sendiri-sendiri ya. Misalkan terdapat suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian H di atas tanah. Pada ketinggian tersebut, benda terhadap tanah. Kemudian dalam selang waktu, benda jatuh sejauh jarak benda dari tanah. Nah, di sini saya sudah mencarikan rumus untuk hukum kekekalan energi mekanik sebagai berikut. Pada garis di bawah, hukum kekekalan energi mekanik berlaku hanya jika tidak ada energi yang hilang akibat adanya gaya konservatif, misal akibat gesekan udara maupun gesekan antara dua bidang yang bersentuhan. EM di sini adalah energi mekanik awal. EM2 energi mekanik akhir. Sama-sama persatuan Joule. EK1, EK2 energi kinetik awal dan energi kinetik akhir. Bergabungan dengan energi potensial EP1 dan EP2 awal dan akhir. Sekian presentasi dari saya mengenai energi potensial, energi kinetik, dan hukum kekekalan energi mekanik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.